Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang ini. Prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan Permen Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 ya, di standar isi. Nah, jadi memang sebenarnya prinsip pengembangan kurikulum ini bisa disusun ya, dikembangkan begitu oleh sekolah dan komite sekolah. Jadi di pendidikan dasar dan menengah itu ya, untuk pengembangan kurikulum itu dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah. Tentu ya, tentu itu sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi yang memang sudah dirumuskan ya berdasarkan kurikulum dari BSNP ya, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Jadi memang prinsip pengembangan kurikulum yang kita bahas sekarang itu dikembangkan oleh sekolah dan komite berdasarkan dari kurikulum BSNP ya, BSNP. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kita nanti terkait dengan prinsip-prinsipnya kita akan bahas satu persatu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ya, prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama adalah berpusat pada potensi ya, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi memang kalau kita ingin mengembangkan kurikulum, maka harus yang pertama ini ya, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, artinya bahwa di sini kurikulum yang dikembangkan itu harus berdasarkan secara real begitu ya, sentralnya atau pusatnya itu mengembangkan kompetensi peserta didik ya. Di sini keywordnya begitu, itu menuju manusia yang berintak, beriman dan bertakwa, lalu berakhlak dan demokratis ya, berakhlak dan demokratis. Tentu kalau misalkan kita jabarkan satu persatu terkait dengan beriman dan bertakwa begitu ya, berakhlak dan demokratis, itu mulai dari bisa sehat ya, terus berilmu, cakap, kreatif ya, mandiri gitu ya, sehingga di sini akan menjadi warga negara yang demokratis. Demokratis di sini kan artinya dia berpikirnya itu tidak hanya satu, hidup berpandangan tidak hanya satu, tapi lebih ke arah mengikuti dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban ya, atau norma-norma yang ada yang berlaku di dalam proses bersosialisasi begitu ya. Terutama kalau misalkan kita mengajarkan di peserta didik berarti di lingkungan sekolah, lalu nanti pada saat dia pulang maka di lingkungan keluarga, lalu pada saat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Nah, maka intinya pengembangan kurikulum ini keywordnya tiga ini, itu manusia berintak, berakhlak dan demokratis ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, beragam dan terpadu. Nah, beragam terpadu ini tentu karena masing-masing dari peserta didik itu banyak ya, maka secara sederhana kurikulum yang disusun itu tentu berdasarkan dari komponen-komponennya, itu merupakan dari komponen muatan wajib kurikulum, lalu nanti ada muatan lokal dan pengembangan diri secara terpadu ya. Nah, karena memang terkait dengan latar belakang karakteristik peserta didik itu ada dari kondisi daerah begitu ya, lalu ada jenjang jenis pendidikan, lalu ada agama, suku, budaya, adat istiadat, serta status sosial dengan ekonomi dan gender. Jadi memang keyword yang saya sudah bacakan di sini ya, atau saya tuliskan di sini itu adalah tertera begitu, artinya melingkupi inilah gitu. Jadi jangan sampai
nanti pada saat proses pembentukan kurikulumnya itu ya tidak memperhatikan kedaerahan begitu ya, suku, adat, istiadat seperti itu ya. Itu harus termuat di dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, inilah maksud dari kurikulum beragam dan terpadu, karena memang masing-masing daerah ya, masing-masing provinsi itu memiliki khasnya gitu ya, ciri khas atau adat istiadat yang khas begitu ya, sehingga itu menjadi acuan di dalam rangka untuk prinsip pengembangan atau prinsip pengembangan kurikulum begitu ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, di sini memang jelas sekali ya terkait dengan kekinian di era 4.0, lalu kita sedang dalam keadaan pandemi, maka memang sejatinya ya prinsip kurikulum yang dibangun itu berdasarkan dari ini ya, jadi nanti mendorong peserta didik dalam iptek dan seni ya, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kalau misalkan sekarang berbicara tentang ilmu pengetahuan ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dibangun ya, karena era sekarang ilmu pengetahuan itu sudah maju begitu pesat, dan kalau kita tidak mengimbanginya dengan teknologi maka kita akan tertinggal begitu ya. Sekarang untuk misalkan contoh praktikum laboratorium saja bisa laboratorium virtual ya, lalu kita juga bisa belajar secara virtual begitu, lalu kita juga bisa mengakses data-data terkait dengan ilmu pengetahuan ya, baik ilmu pengetahuan, data mengenai hasil-hasil penelitian para ilmuwan itu juga bisa diakses dengan online begitu ya. Jadi memang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat amat penting ya, menjadi prinsip di dalam prinsip untuk pengembangan kurikulum, karena kita nanti akan melihat kemajuan secara visioner begitu. Di tahun 2030 kita Indonesia menjadi bonus demografinya banyak begitu, mulai dari sumber daya manusianya begitu ya, kaum milenialnya itu banyak gitu. Nah, maka itu menjadi peluang dan potensi untuk prinsip pengembangan kurikulum ini. Lalu juga bisa terkait dengan seni ya. Nah, seni ini juga menjadi penting nih, karena dengan seni jiwa-jiwa peserta didik itu menjadi lembut dan tidak arogan. Jadi sense of dirinya gitu ya, artinya kejiwaannya itu muncul gitu ya, tumbuh, dan itu menjadi hal yang penting. Jadi si peserta didik tidak kaku gitu ya, tidak hanya berpandangan satu dua arah saja gitu. Jadi itu fungsi seni gitu ya, mengaktifkan otak-otak kanan begitu ya. Itu karena di otak kita juga kan ada otak kanan dan otak kiri yang memang itu sebenarnya harus seimbang diaktifkan gitu ya. Otak kanan terkait dengan logika, sains, matematika, fisika, kimia begitu ya. Lalu di otak kiri itu dia yang perasaan ya, seni begitu. Nah, itu harus kedua-duanya diaktifkan begitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah prinsip relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ya, prinsip relevan dengan kehidupan ini juga menjadi prinsip yang penting ya, karena memang sekarang kalau misalkan kita melihat proses-proses output ya yang dilakukan atau output yang dihasilkan oleh para lembaga sekolah begitu, itu memang harus memenuhi atau beririsan atau bahasanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan kerja. Karena memang kalau misalkan tidak ada link on match gitu ya, lalu kompetensinya ketika kompetensinya sudah selesai atau bahasanya outputnya sudah dihasilkan, lalu SDM-nya itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja, maka untuk apa gitu? Maka prosesnya relevan dengan kebutuhan kehidupan ini menjadi hal yang penting, karena nanti
kompetensi yang sudah dimiliki oleh para peserta didik itu akan dapat menyelesaikan permasalahan dan membantu hidup dan kehidupan dia pada saat di dunia real. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh para lembaga pendidikannya LPTK dalam rangka pengembangan prinsip kurikulum ya, seperti itu. Maka itu menjadi hal yang benar-benar fundamental ya dalam hal membangun output yang memang memiliki skill ya, skill-skill yang dibutuhkan di dalam dunia usaha, masyarakat dan kerja. Karena memang ini terkait juga dengan bagaimana pribadi ya, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, ya, keterampilan akademik, keterampilan vokasional ya, itu merupakan keniscayaan karena itu sangat amat dibutuhkan di dalam dunia yang real gitu ya, hidup dan kehidupan gitu. Nah, terkait dengan ya itu tadi yang saya katakan, keterampilan berpikir ya, keterampilan sosial, keterampilan akademik. Jadi jangan sampai gitu ya peserta didik di dalam konsep pengembangan kurikulum ini hanya terbatas pada kompetensi akademik saja, karena kompetensi akademik saja tidak cukup untuk menyelesaikan ya proses-proses atau permasalahan-permasalahan metakognitif yang di luar sana, karena memang proses-proses pembelajaran di lingkungan ya, di dunia real itu bukannya sekedar konsep, fakta, prosedur, tetapi memang sudah ranahnya metakognitif. Artinya si anak itu sudah mengakumulasi, sudah mengkonstruktivis gitu ya pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di otaknya. Jadi kalau misalkan hanya untuk meningkatkan keterampilan akademik, maka itu belum bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan ya, menyelesaikan tugas-tugas dia di dalam pekerjaan nanti pada saat dia terjun di dunia kerja atau dunia usaha atau masyarakat, seperti itu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting di dalam rangka proses pengembangan kurikulum gitu ya, seperti itu. Oke ya, next. Nah, selanjutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, menyeluruh dan berkesinambungan ini terkait dengan dimensi kompetensi, lalu ada kajian keilmuan dan mata pelajaran ya, terkait dengan kompetensi, kajian keilmuan dan mata pelajaran. Jadi memang ini menjadi hal yang penting nih, maka semuanya gitu ya harus direncanakan dan disajikan secara sustainable gitu ya, berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Artinya harus ada proses integralitas gitu, proses integralitas antara jenjang dasar ya sampai dengan menengah begitu. Nah, itu jangan sampai ada keterputusan di dalam prinsip pengembangan kurikulum. Jadi artinya ada ketersambungan gitu ya, nyambung begitu antara pendidikan dasar, menengah, lalu menengah atas. Nah, karena memang itu nanti dibutuhkan juga kompetensi-kompetensi ya, dimensi-dimensi kompetensinya itu nanti dibutuhkan pada saat dia kuliah begitu ya, pada saat dia kuliah. Nah, maka sejatinya memang asas menyeluruh dan berkesinambungan ini secara integral itu harus dimiliki. Ini terkait juga dengan KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang memang kita mengarah ke sana. Sekarang apalagi di 4.0 target pemerintah terkait dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini nanti basisnya menuju global gitu, menuju basis global, menuju internasional gitu. Bagaimana skill-skill yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di prinsip sebelumnya, itu menjadi hal yang penting di dalam rangka menanamkan atau kompetensi-kompetensi yang harus didapatkan oleh peserta didik begitu ya. Karena apalagi zaman sekarang ya sudah bergeser sekali proses skill-skill yang kalau misalkan kita tidak berubah ya, apalagi sekarang nih di kurikulum Merdeka. Nah, itu di kurikulum Merdeka itu berdiferensiasi. Jadi basisnya juga untuk proses pembelajaran itu ada project gitu ya. Nanti hasilnya ada produk, minimal satu semester satu produk per setiap mata pelajaran, dan itu penyelesaiannya adalah penyelesaian masalah metakognitif gitu ya. Jadi bukan lagi tingkat yang sampai
level C2 gitu ya, sudah di level C3 C4 gitu. Aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau yang terbaru itu create, mencipta. Nah, itu kompetensi-kompetensi ya, kajian keilmuan, mata pelajaran yang memang harus ada gitu ya di kurikulum yang sekarang ini, di kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi dia lebih sederhana tapi dalam begitu. Basisnya project. Nah, ini Mas Nadim terkait dengan kurikulum Merdeka ini menjadi apa namanya? Power gitu ya, power untuk meningkatkan bagaimana kompetensi peserta didik kita bisa leading ya, bisa bersaing di global begitu. Nah, lalu selanjutnya adalah belajar sepanjang hayat ya, di prinsip belajar sepanjang hayat. Ini juga menjadi hal yang penting nih, belajar sepanjang hayat. Nah, di situ ada pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik. Nah, ini nih, pengembangan ini sangat amat penting nih. Ya, karena memang pengembangan ini merupakan sebuah keniscayaan ya, sebuah hal keniscayaan. Jadi memang nanti kurikulum yang diciptakan itu mencerminkan unsur-unsur pendidikan formal ya, non formal, informal, dengan memperhatikan kondisi-kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang ya, serta arah pengembangan manusia. Jadi memang prinsip pengembangan kurikulum ini belajar sepanjang hayat ini menjadi hal yang penting sekali nih ya, karena memang kita belajar begitu ya sesuai dengan kondisi zaman yang terus berubah ya, kondisi zaman yang terus berubah dengan cepat, apalagi sekarang masa pandemi, percepatan pengetahuan, percepatan IT begitu, itu menjadi hal yang harus difikirkan oleh para stakeholder sekolah dan komite sekolah di dalam rangka menyusun pengembangan kurikulum. Nah, karena memang ini terkait dengan nanti output yang dihasilkan. Karena pengembangan, pembudayaan, pemberdayaan peserta didik ini menjadi sebuah hal yang keniscayaan di dalam proses kompetensi yang nanti didapatkan oleh peserta didik gitu. Jangan sampai memang posisinya, kondisinya peserta didik itu tidak update begitu ya. Maka kita harus terus memberikan motivasi pada saat proses pembelajaran begitu ya, prinsip-prinsipnya. Nah, dengan dalam rangka mengingatkan senantiasa, dan sehingga dia gitu pada saat selesai proses pembelajaran atau di sekolah itu bisa berdaya gitu ya, bisa memberikan solusi, bisa memberikan karya kepada masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi memang belajar sepanjang hayat ini menjadi hal yang prinsip yang penting di dalam rangka pengembangan kurikulum gitu ya. Lalu selanjutnya ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, komite dan sekolah begitu ya, itu harus memperhatikan prinsip ini, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Artinya secara garis besarnya yaitu memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. Jadi memang juga walaupun begitu ya, secara sederhana kita nanti ujungnya adalah mencapai tujuan kompetensi mencerdaskan anak bangsa begitu ya, kalau dari kurikulum nasional, tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan daerah, karena basis dari tujuan nasional ya, mencerdaskan anak bangsa itu adalah basisnya dari daerah. Maka sebenarnya tidak terlepas tuh, jadi kepentingan atau kompetensi kedaerahan yang karena nanti effortnya itu menjunjung tinggi atau bisa memberikan contribute kepada kepentingan nasional, memberikan contribute kepada tujuan-tujuan nasional pendidikan. Maka memang sejatinya proses-proses isi ya atau pengembangan kurikulum itu juga harus seimbang begitu. Karena kalau misalkan kita tahu ya, kalian tahu begitu, bahwa nanti ada misalkan kayak muatan lokal, nah itu kan juga ada kepentingan daerah. Lalu ada misalkan di kesenian begitu ya, kesenian itu ada seni-seni daerah.
yang itu bisa dimasukkan juga di dalam kurikulum ya, pengembangan kurikulum, sehingga nanti prosesnya secara berkesinambungan sedikit demi sedikit itu bisa mendongkrak dan bisa memberikan kontribut kepada tujuan pendidikan nasional. Begitu. Memang ini saling berkaitan ya, saling menopang satu sama lain, saling melengkapi begitu. Nah, ini menjadi hal yang penting di dalam proses pengembangan kurikulum ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kita harus berbicara luas gitu, harus berbicara lebar terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ulang apa prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama, ya, berpusat pada potensi dan perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Lalu yang kedua, beragam dan terpadu. Lalu selanjutnya itu tanggap ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Lalu yang keempat itu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lalu selanjutnya itu menyeluruh dan penambungan, lalu belajar sepanjang hayat, dan terakhir itu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, maka ini menjadi prinsip yang harus dilakukan oleh komite dan sekolah ya, sebagai sekolah yang nanti bisa merumuskan itu. Tentu tadi acuannya adalah berpedoman pada kurikulum yang sudah dibuat ya oleh BSNP ya, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan ya, sehingga tidak keluar dari acuan, tidak keluar dari rambu-rambu yang memang sudah dibuat atau direncanakan oleh tujuan pendidikan nasional ya gitu ya. Jadi memang itu menjadi hal yang penting ya. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.